Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampu kewarganegaraan kelas R22 yaitu Bapak Insinyur Muhammad Abi Berkah Nadi STMT IPM, dan dimana di sini izinkan saya Merdian Heriansyah dari kelas R22 dengan NIM 122280132 ingin memaparkan hasil project mini citizen saya tentang pelanggaran parkir di area Institut Teknologi Sumatera. Baik, adapun latar belakang dari pelanggaran parkir di Institut Teknologi Sumatera ini, yang pertama adalah menjadi masalah yang mendesak karena pertumbuhan jumlah kendaraan di Institut Teknologi Sumatera itu sekarang tidak sebanding dengan ruang parkir yang terbatas. Nah, kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini, populasi mahasiswa dan staf serta jumlah kendaraan yang dimiliki oleh mahasiswa ataupun stafnya itu telah meningkat secara signifikan. Ditambah lagi dengan penerimaan mahasiswa baru itu yang lumayan banyak sehingga membutuhkan lahan parkir yang seharusnya itu lebih luas. Sementara infrastruktur parkir di kampus itu tidak mengalami perkembangan yang sebanding dengan jumlah sivitas akademiknya. Nah, hal ini menyebabkan kesulitan nih bagi pengguna kendaraan untuk menemukan tempat parkir yang sesuai, yang pada gilirannya mendorong praktik parkir sembarangan. Nah, kendaraan yang diparkir di lokasi ini itu tidak diizinkan menghambat akses jalur utama karena dia dapat merusak lanskap dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Baik, adapun rumusan masalah dari beberapa dapatkan, yaitu yang pertama adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian diri. Nah, dari kurangnya kesadaran dan kepedulian diri ini, itu spesifikasi masalahnya itu mencakup membuang sampah sembarangan, kemudian berperilaku tidak sopan terhadap dosen maupun teman atau warga kampus lainnya, serta merusak fasilitas kampus. Kemudian ada ketidakpatuhan terhadap tata tertib parkiran kendaraan. Nah, yang pertama itu adalah parkir kendaraan sembarangan. Yang kedua itu memindahkan motor lain hanya untuk motornya sendiri. Dan yang ketiga yaitu membantah petugas keamanan ataupun satpam ketika dia ditegur bahwasanya dia salah parkir. Dan yang terakhir itu ada tindakan yang tidak adil. Nah, tindakan tidak adil ini seperti halnya di dalam ruang kelas, yaitu menyontek saat ujian ataupun ribut saat ujian. Terus yang kedua ada tidak menghargai dosen saat kelasnya berlangsung. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah melempar tanggung jawabkan terhadap orang lain tentang tugasnya masing-masing dalam kelompok, misalkan seperti itu. Nah, jadi di sini saya mengambil topiknya tentang ketidakpatuhan terhadap tata tertib parkir. Nah, dalam pemilihan topik ini itu terdapat kesadaran bahwa esensi dari Pancasila dan kewarganegaraan itu terus diuji dalam implementasinya seiring dengan kompleksivitas masalah sosial yang dihadapi. Nah, maka dari itu dengan faktor yang sudah saya jelaskan dalam latar belakang tadi, yaitu seperti halnya seringkali mahasiswa itu melanggar tata tertib parkir, kemudian yang akibatnya itu dapat membuat rugi terhadap diri sendiri bahkan kenyamanan orang lain. Kemudian ada ketidakpatuhan terhadap apa yang sudah ditegur oleh satpam dan sebagainya. Maka dari itu, sesuai dengan yang penglihatan saya sendiri selaku peneliti yang juga meninjau daripada tempat secara langsung, itu melihat bahwasanya hal yang ini tuh lebih lumrah terjadi di kawasan Institut Teknologi Sumatera. Nah, adapun peran nih dari pemerintah dalam permasalahan tersebut. Yang pertama itu tentang regulasi dan kebijakan. Nah, regulasi dalam kebijakan ini itu pemerintah dapat memainkan peran pentingnya itu dalam merancang dan juga mengimplementasikan regulasi dan kebijakan terkait dengan parkir ini atau sistem parkir ini di kawasan ITERA khususnya. Nah, karena hal ini tuh udah termasuk penetapan standar dan peraturan terkait pembangunan infrastruktur parkir dan juga penegakan aturan parkir yang jelas serta konsisten. Nah, yang kedua itu ada investasi infrastruktur. Nah, investasi infrastruktur itu dimaksudkan adalah pemerintah dapat memberikan dukungan berupa finansial untuk investasi dalam infrastruktur parkir yang memadai di kawasan ITERA. Istilahnya itu adalah
pemerintah itu tuh memberikan fasilitas berupa finansial ya, dukungan berupa finansial itu untuk melebarkan lahan parkir di kawasan Institut Teknologi Sumatera. Kemudian yang ketiga itu adalah penegakan hukum. Nah, di sini pemerintah memiliki wewenang untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran parkir. Karena dengan meningkatnya kepatuhan terhadap aturan parkir melalui penegakan hukum yang tegas, pemerintah ini dapat membantu menciptakan lingkungan parkir yang tertib di kawasan ITERA. Nah, yang keempat itu ada kampanye kesadaran masyarakat. Kampanye dalam artian di sini itu adalah tentang menginisiasi kampanye. Jadi pemerintah itu dapat menginisiasikan kampanye tentang pentingnya parkir nih. Bahwasanya pentingnya parkir itu supaya tidak ada jadi kegaduhan ataupun supaya tidak ada merugikan kenyamanan orang lain gitu. Jadi kampanye itu bisa berupa di media sosial, di mading kampus ataupun di kegiatan-kegiatan kayak di sela-sela kegiatan seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah kolaborasi dengan pihak terkait. Nah, kolaborasi di sini itu adalah kolaborasi dengan pihak keamanan di Institut Teknologi Sumatera atau seperti Satpam gitu. Atau mungkin pihak swasta dan juga tentang sivitas akademika kayak dosen gitu ataupun ormawa-ormawa yang dapat diajak kerjasama seperti itu supaya nantinya penanganan ini lebih mudah gitu. Next itu adalah peran warga kampus. Nah, peran warga kampus di sini adalah yang pertama, of course, kesadaran dan kepatuhannya. Karena warga kampus ini memiliki peran yang sangat penting kali ya. Karena dalam meningkatkan kesadaran dan pentingnya parkir yang tertib dan mematuhi nih aturan parkir yang ada. Karena dari kesadaran dan juga kepatuhan terhadap parkir ini, kita tuh dapat menjadi agen perubahan nih dengan secara aktif menyebarkan informasi tentang aturan parkir yang benar kepada warga kampus lainnya. Terus yang kedua itu adalah pengawasan mandiri. Nah, pengawasan mandiri di sini itu adalah kita sebagai warga kampus itu dapat melakukan pengawasan mandiri terhadap praktek parkir gitu yang tidak tertib di sekitar kawasan ITERA. Misalkan kita dapat membantu nih mengidentifikasi kendaraan parkir yang mana sih yang dia parkirnya secara sembarangan gitu atau melanggar aturan parkir. Nah, jadi kita bisa beri informasi hal tersebut kepada pihak keamanan gitu. Pak, ini ada orang yang parkir sembarangan gitu dengan motornya di sini nih, tempatnya di situ gitu. Terus yang ketiga adalah pelaporan pelanggaran. Nah, pelaporan pelanggaran di sini tentunya kita sebagai warga kampus memiliki peran untuk melaporkan pelanggaran parkir yang mereka saksikan kepada pihak berwenang. Nah, dengan melaporkan pelanggaran secara aktif ini, maka para oknum itu maka kita itu ya dapat membantu memastikan penegakan aturan parkir yang lebih efektif di kawasan ITERA gitu. Kemudian lanjut adalah mengembangkan kebijakan penulis. Nah, di sini penulis adalah saya mengembangkan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan ataupun membantu penanganan dalam pelanggaran parkir di Institut Teknologi Sumatera. Nah, biasanya di kawasan Institut Teknologi Sumatera ini sesuai dengan pengamatan penulis dan juga pengamatan dari beberapa mahasiswa itu sering sekali terjadi di gedung F ya, area parkir gedung F maupun di area parkir tengah-tengah antara GKU 1 dengan Labtek 2 seperti itu. Nah, kemudian ada nih tentang pengembangan kebijakan penulis. Yang pertama itu adalah implementasi teknologi canggih. Nah, semakin canggihnya apalagi kita mau menuju era 5.0. Nah, itu di mana kita dapat mengadopsi teknologi canggih ini seperti kamera pemantau dan juga sensor parkir untuk mendeteksi pelanggaran parkir secara otomatis. Mungkin ini kesannya seperti memaksakan terhadap teknologi, tapi ini justru lebih memudahkan para manusia ataupun keamanan ini untuk menertibkan gitu para mahasiswa ataupun oknum yang melanggar tata tertib dari parkir ini. Nah, kemudian ada yang kedua adalah program penghargaan dan juga insentif. Nah, di sini saya menginisiasi bahwa ada program penghargaan gitu bagi para pengguna yang mematuhi peraturan parkir dengan baik. Ya, seperti halnya kita kasih voucher galeri mungkin ya sekitar berapa gitu untuk supaya apresiasi gitu. Serta menyediakan insentif bagi pengguna yang melaporkan pelanggaran parkir kepada berwenang gitu. Kemudian yang ketiga ada pengembangan sistem pengaduan dan juga penyelesaian sengketa. Nah, pengembangan di sini maksudnya adalah menyediakan sistem pengaduan yang mudah diakses bagi pengguna yang mengalami masalah terkait dengan penanganan pelanggaran parkir. Seperti halnya melalui mungkin ada situs yang khusus
terhubung ke dalam pihak keamanan, atau mungkin ada nomor WhatsApp, ataupun mungkin ada sinyal ataupun hal tertentu yang dapat, aplikasi tertentu yang dapat memudahkan gitu sistem pengaduan tersebut. Nah, terus adalah yang keempat adalah penguatan patroli parkir. Nah, karena sesuai dengan penglihatan dan juga pengamatan penulis serta pengamatan dari beberapa mahasiswa lainnya, itu kurang sekali patroli parkir dari keamanan ataupun satpam di Institut Teknologi Sumatera. Maka dari itu saya berinisiasi bahwasanya tolong kita kuatkan patroli parkirnya yang aktif di kawasan ITERA. Untuk apa ya? Untuk meningkatkan pengawasan dan juga penegakan peraturan parkir yang baik dan benar. Gitu. Nah, melakukan pengawasan rutin ini oleh petugas keamanan yang terlatih untuk menghindari terjadinya pelanggaran parkir yang tidak terdeteksi gitu. Dan yang terakhir tentunya adalah di sini saya memberikan kebijakan tentang evaluasi dan juga pemantauan yang secara berkelanjutan atau secara sustainable. Nah, ini maksudnya adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan penanganan pelanggaran parkir untuk mengidentifikasi nantinya potensi perbaikan ataupun penyempurnaan. Jadi setelah implementasi ini dilakukan, itu adanya evaluasi. Jadi evaluasi ini digunakan untuk hal yang mana sih yang perlu ditiadakan atau hal mana yang harus kita perbaiki, bahkan hal mana yang harus kita pertahankan. Supaya apa? Supaya nantinya bisa kita tahu nih mana yang lebih efektif dan juga mana yang kurang efektif gitu. Dan kemudian itu dapat menggunakan data dan juga umpan balik itu seperti G-form. Itu kan dapat kita gunakan umpan baliknya dari pengguna untuk melakukan perbaikan kontinu nih, secara kontinu terhadap sistem penanganan pelanggaran parkir yang sudah diterapkan nantinya di ITERA seperti itu. Nah, kemudian ada mengembangkan suatu rencana tindakan ini, tentunya ada beberapa ya perkembangannya ataupun ada beberapa rencana tindakannya gitu. Yang pertama adalah analisis situasinya. Jadi kita harus mengetahui nih, lakukan mengevaluasi terlebih dahulu nih secara menyeluruh terkait dengan kondisi parkir saat ini di kawasan ITERA. Apakah termasuk jenis ruangannya, termasuk jumlah ruang parkirnya yang banyak ataupun pola parkirnya yang salah, atau mungkin tingkat pelanggarannya yang terjadi itu tinggi gitu. Kemudian yang kedua adalah konsultasi dan juga kolaborasi. Di sini dalam artian adalah kita bekerja sama dengan pihak terkait seperti petugas keamanan ataupun manajemen kampus ataupun tadi kayak komunitas atau ormawa untuk membantu dalam penanganan pelanggaran parkir ini. Kemudian ada pengembangan kebijakan. Pengembangan kebijakan ini itu untuk meningkatkan penegakan peraturan parkir di kawasan ITERA. Seperti halnya kita melakukan hasil analisis nih situasinya seperti apa, dan juga kita memasukkan nih dari konsultasi dengan pihak terkait itu seperti apa sih hasilnya gitu. Kemudian yang keempat ada pendekatan secara teknologi. Nah, pendekatan secara teknologi tadi itu adalah pemantauan parkir yang canggih seperti halnya tadi kamera pengawasan ataupun yang sensor gitu untuk mendeteksi pelanggaran parkir secara otomatis gitu. Nah, kemudian ada pelatihan dan juga edukasi. Tentunya pelatihan dan edukasi ini untuk petugas parkir ya. Nah, petugas keamanan dan staf kampus tentang penanganan pelanggaran parkir dan juga penggunaan teknologi yang baru ketika nantinya ada pengimplementasian ataupun penerapan teknologi baru dalam sensor untuk pelanggaran parkir. Kemudian yang keenam itu ada implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini saya memaksudkan bahwasannya kita menerapkan kebijakan baru nih atau yang telah diperbarui secara bertahap gitu. Jadi mulai dari sosialisasi hingga penerapan penindakan nantinya secara aktif terhadap pelanggaran. Nah, monitor pelaksanaan kebijakan itu dan diidentifikasi kendalanya atau hambatannya yang muncul selama proses pengimplementasian itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Tentunya dalam rencana tindakan ini kita harus ada evaluasi secara bertahap gitu supaya untuk meningkatkan efektivitas dari pengimplementasian kita gitu. Serta kita dapat menggunakan tadi yaitu umpan balik seperti G-form, bagaimana sih kepuasan warga kampus terhadap keamanan di ITERA itu seperti apa gitu. Nah, kita masuk ke kesimpulan nih. Kesimpulannya ada beberapa, yaitu yang pertama, pelanggaran parkir di ITERA itu merupakan masalah yang mendesak akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan ruang parkir, seperti yang saya jelaskan tadi. Karena mahasiswa yang masuk ataupun sivitas akademik yang masuk itu tidak sesuai dengan luas gedung ataupun luas lahan parkir yang disediakan gitu. Terus yang kedua ada solusi untuk mengatasi masalah pelanggaran parkir di ITERA itu
membutuhkan pendekatan yang secara holistik yang mencakup perluasan infrastruktur parkirnya, kemudian peningkatan kesadaran akan penting tertib parkirnya, dan juga penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten. Dan ketiga itu adalah peran pemerintah dalam masalah parkir, meliputi tadi ada regulasi, terus ada investasi, terus juga ada penegakan hukum nih dari pemerintah supaya apa? Supaya lebih tegak lagi hukumnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada peran warga kampus, itu sangat penting banget dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan parkir. Karena siapa lagi yang dapat mengajak ya warga kampus lainnya kecuali kita sendiri sebagai warga kampus gitu. Karena ya hal yang efektif adalah hal yang melalui penyebaran informasi secara face to face gitu. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan kebijakan alternatifnya, itu seperti tadi ada analisis situasi, konsultasi dan kolaborasi dan sebagainya. Dan ini digunakan dalam langkah-langkah nih untuk merumuskan rencana tindakan supaya nantinya penanganan pelanggaran parkir di area itu lebih efisien dan juga lebih efektif gitu. Baik, mungkin itu saja terkait dengan presentasi saya mengenai mini project Citizen ini tentang pelanggaran parkir di kawasan Institut Teknologi Sumatera yang saat ini belum efektif dalam penanganannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan terima kasih kepada Yai Abi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.